Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dan teman-teman yang menyaksikan video ini masih diberikan kesempatan untuk menikmati segala sesuatu yang ada di dunia ini. Salah satu kenikmatan yang masih kita rasakan sampai detik ini adalah nikmat sehat jasmani, nikmat sehat rohani, dan nikmat panjang umur. Sholawat beserta salam, marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, saya Fitra Fajar Setiawan dengan NIM 2000001100. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan satu ceramah singkat yang berjudul Rek Kitu Wae. Jadi judul ini diambil dari bahasa Sunda yang artinya mau gitu terus. Kenapa saya mengangkat judul ini? Karena pada zaman modern ini, khususnya bagi kalangan para remaja, banyak dari mereka yang terjerumus ke hal-hal yang bersifat negatif. Seperti contohnya kenakalan remaja, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Saya pernah bertanya kepada salah satu mahasiswa yang berada di lingkungan saya kuliah saat ini di salah satu kota di Indonesia, yang mana jawaban mereka kenapa melakukan hal tersebut adalah untuk mereka itu mencari kesenangan di masa mudanya. Dan saya bertanya, kenapa? Emang Anda tidak takut nanti balasannya di akhirat? Dan mereka menjawab begini, tenang saja, saya masih muda, saya masih remaja, banyak waktu bagi saya untuk melakukan taubat nanti. Teman-teman, itu adalah sebuah pemikiran yang salah ya teman-teman. Karena yang namanya ajal itu tidak mengenal tua, tidak mengenal muda. Maka yang harus kita takutkan adalah apakah kita sanggup ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang kita sedang melakukan sesuatu yang negatif tersebut, teman-teman. Jadi yang harus menjadi warning kita adalah amal terakhir kita. Kan kita nggak tahu ya teman-teman, umur kita itu sampai mana gitu. Akankah sampai 60 tahun, sampai 50 tahun, atau mungkin kita hanya diberi umur sampai usia remaja kita saat ini? Kan kita tidak tahu. Karena yang namanya azal itu tidak mengenal umur, baik tua maupun muda, atau bahkan bayi sekalipun, anak kecil sekalipun, yang kalau memang sudah waktunya untuk Allah panggil dan kembali ke hadapannya, kita tidak bisa mengelak, teman-teman. Maka pesan saya kepada teman-teman remaja khususnya, mulai dari sekarang ya, kita niatkan terlebih dahulu, yang mana niat tersebut akan kita implementasikan untuk kehidupan kita di hari-hari besok, supaya kita untuk berhenti melakukan kegiatan-kegiatan yang itu hanya mengikuti hawa nafsu saja, teman-teman. Karena mengikuti hawa nafsu itu tidak akan ada habisnya, dan mengikuti hawa nafsu itu akan menjerumuskan kita ke sesuatu yang sifatnya menjadi kehancuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat 23, yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah
telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Adapun dalam kitab Al-Kulliyat halaman 962, Imam Al-Kafawi menjelaskan pengertian tentang hawa nafsu, yang mana hawa nafsu ini menurut beliau adalah kecenderungan dari diri kita sendiri kepada kenikmatan syahwat yang tidak dilegalkan oleh syariat Islam. Nah, kembali ke apa yang saya tadi jelaskan, maka hawa nafsu yang dimaksud di sini adalah hawa nafsu yang dapat membuat kita menjadi lost control, tidak dapat mengontrol diri kita sendiri, sehingga dapat mendekatkan diri kita kepada kehancuran. Maka dari itu, setiap detik yang bergulir harus berarti, jadi investasi di akhirat nanti. Memilih sesuatu yang kita banggakan itu sebagai deposito, bukan despacito ya. Nah, teman-teman, mungkin banyak ya saudara-saudara kita yang telah mendahului, mereka merasa menyesal atas apa yang telah mereka lakukan di dunia. Dan kita ilustrasikan, mereka itu meminta kepada Allah untuk mengembalikan satu hari saja waktu mereka untuk kembali ke dunia, yang mana waktu tersebut akan mereka gunakan untuk bertaubat. Namun, perlu kita ingat kembali bahwasannya waktu adalah sesuatu yang sifatnya itu tidak bisa kita ambil lagi, tidak bisa kembali gitu. Jangan sampai nanti timbul pertanyaan, kamu kemana saja waktu di dunia? Ngapain aja? Jadi, setiap detik itu harus memiliki arti yang positif. Lalu, masa juga harus bermakna, dan waktu harus bermutu. Seperti salah satu surat yang ada dalam Al-Quran, yaitu Al-Asr, wal asri, demi waktu. Jadi setiap manusia dengan detik yang sama itu memiliki nasib yang berbeda. Jadi rek itu wae. Mau gitu terus kamu? Ayolah, jangan menuruti hawa nafsu terus, teman-teman. Memang ya, kehidupan ini adalah suatu permainan, tapi kita jangan sampai dipermainkan oleh kehidupan. Nah, pada kesimpulan ceramah saya kali ini, saya mengajak pada teman-teman untuk kita merubah sikap kita, merubah pemikiran kita, bahwasannya remaja itu tidak harus nakal. Kita bisa menerapkan prinsip gapleh. Tahu kan gapleh? Nah, gapleh yang saya maksud di sini bukan gapleh main kartu ya, bukan. Gapleh itu adalah singkatan dari gaul tapi soleh. Kita boleh bergaul, tapi kita tetap harus mentaati aturan agama yang kita pegang saat ini. Dengan cara apa? Yang pertama itu kita niatkan dulu dari diri kita sendiri, bahwasannya kita tidak akan mengikuti sesuatu yang bersifat negatif, dan sesuatu yang bersifat itu kesenangan yang bersifat sementara gitu. Nah, dimana ketika kita sudah mendapatkan niat, lalu kita implementasikan dari pergaulan juga perilaku yang semaksimal mungkin tidak melanggar aturan Allah. Karena innamal amalu binniat. Jadi segala sesuatu tergantung pada niat. Dan yang terakhir, hati-hati dengan amal terakhir, karena itu dicatat oleh malaikat, dan kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah, teman-teman. Maka jangan nunggu kita tua dulu untuk kita bertaubat, tapi dari sekarang kita bertaubat, karena kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah. Mungkin itu ceramah dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.